Pernahkah kamu bertanya bagaimana masyarakat abad pertengahan bisa bertahan? Bagaimana mereka bertahan hidup, bekerja, dan mengatur hubungan sosial mereka? Jawabannya ada pada sistem feodalisme. Yuk kita bahas bersama tentang sistem yang mempengaruhi kehidupan ratusan tahun lamanya. Jadi bayangin kamu bisa hidup di abad pertengahan, di sebuah dunia yang penuh dengan peperangan, kekacauan, dan juga ketidakpastian. Di saat itu, feodalisme menjadi sistem yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan. Tapi, apa sih sebenarnya feodalisme itu? Feodalisme adalah sebuah sistem sosial dan ekonomi yang berkembang di Eropa, terutama setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat sekitar abad ke-9 hingga ke-15. Dalam sistem ini, hubungan antara raja, bangsawan, dan petani menjadi kunci utama dalam struktur masyarakat. Jadi, bayangkan ada seorang raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Raja ini memiliki banyak tanah, tetapi dia tidak bisa mengelolanya sendirian. Maka, dia memberikan tanah-tanahnya kepada bangsawan atau orang-orang yang setia kepadanya. Sebagai balasannya, bangsawan ini berjanji untuk mendukung raja, baik dalam bentuk pasukan militer atau bentuk kesetiaan lainnya. Namun, tanah yang diberikan kepada bangsawan ini bukan cuma sekedar pemberian begitu saja. Bangsawan yang menerima tanah akan memanfaatkan tanah itu untuk bertani, mengambil hasil bumi, dan mengelola kehidupan para petani yang bekerja di atasnya. Nah, petani ini sering disebut juga dengan budak bebas. Mereka bukan budak dalam pengertian yang sangat ketat, tetapi mereka juga tidak benar-benar bebas. Mereka harus bekerja untuk bangsawan yang memiliki tanah. Sebagai gantinya, mereka bisa tinggal di tanah itu, tapi sebagian besar hasil pertanian mereka harus diserahkan kepada bangsawan. Dalam banyak hal, ini adalah perjanjian yang saling menguntungkan, tapi tidak sama derajatnya. Raja mendapat loyalitas dan tentara dari bangsawan, sementara bangsawan memperoleh keuntungan dari tanah dan kerja petani. Sedangkan petani, mereka harus mengerjakan tanah tanpa bisa berpindah atau mencari kebebasan dengan mudah. Namun, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang terikat oleh feodalisme? Sebagai contoh, misalkan ada sebuah desa kecil. Di desa itu ada petani yang hidup di bawah kekuasaan seorang bangsawan. Petani ini tidak bisa meninggalkan desa karena tanah tempat dia bekerja adalah milik seorang bangsawan. Bahkan, jika terjadi bencana atau kelaparan, petani tetap harus memberikan sebagian hasilnya kepada seorang bangsawan. Tapi, feodalisme juga bukan hanya soal hierarki dan kerja keras petani. Dalam sistem ini ada juga semacam struktur sosial yang sangat terkait, di mana kamu bisa tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya dan siapa yang lebih rendah hanya dengan melihat tanah yang mereka miliki. Raja di puncak, bangsawan di tengah, dan petani di bawah. Tapi jangan salah, meskipun ada kelas sosial yang jelas, feodalisme bukanlah sistem yang statis. Ada banyak pergeseran yang terjadi. Misalnya, pada beberapa titik gereja Katolik yang sangat kuat juga memiliki banyak tanah dan bahkan bisa menyaingi raja dalam berbagai hal. Lalu ada juga perang salib yang mempengaruhi kekuatan raja dan bangsawan. Mereka berjuang bersama, tetapi kadang mereka juga saling bertarung untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan tanah. Jadi, meskipun feodalisme memberikan kestabilan dalam beberapa hal, namun ada banyak ketegangan dan konflik. Seiring berjalannya waktu, feodalisme mulai digantikan oleh sistem lain yang lebih modern seperti kapitalisme. Lalu bagaimana feodalisme berakhir? Itu terjadi ketika munculnya kerajaan yang lebih terpusat, perubahan teknologi, serta perkembangan perdagangan yang mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi. Sistem seperti ini sudah mulai pudar di awal abad ke-16, ketika negara-negara mulai memiliki pemerintah yang lebih kuat dan masyarakat urban yang lebih mandiri. Meskipun feodalisme tidak bertahan lama, pengaruhnya masih bisa kita lihat di beberapa bagian dunia. Sistem hierarki yang mulai muncul dari feodalisme bisa ditemukan dalam beberapa budaya dan cara berpikir sosial kita hari ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah sistem feodalisme benar-benar adil dalam semua pihak, atau justru meskipun ada kestabilan, sistem ini hanya menguntungkan segelintir orang? Feodalisme memang telah lama berlalu, tetapi ide-ide dan pengaruhnya tetap menjadi bagian dari sejarah yang tak bisa kita lupakan.
Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu bisa mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.